Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di channel Teropong Kehidupan. Ini adalah video ketiga yang akan membahas mengenai alasan penyebab Anda tidak dihargai orang lain, baik itu oleh teman, pacar, pasangan hidup, anggota keluarga, dan yang lainnya. Sebelum saya bahas lebih lanjut, bagi kalian yang baru pertama kali menonton channel ini, bantu dan dukung saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan dengan update video berikutnya. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan materinya. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan eksistensi diri maupun harga diri, untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, baik itu dalam kehidupan keluarga, pasangan hidup, sama pacar, sesama teman, di sekolah, di tempat kerja, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam berinteraksi dengan orang lain, mungkin ada beberapa masalah yang pernah atau sedang kamu alami, misalnya, kamu merasa dimanfaatkan, atau merasa direndahkan dan diperlakukan dengan kurang baik oleh orang lain. Bahkan terkadang orang lain bisa berbuat kasar dan menghakimimu, dan mungkin kamu merasa seolah-olah mereka tidak menghormati dan menghargai kamu. Jika kamu tetap membiarkan orang lain tidak menghargai kamu, maka akan membawamu pada pikiran dan perasaan kekecewaan terhadap diri sendiri, dan berbagai emosi negatif lainnya. Pastinya, tidak menyenangkan untuk bergaul dengan mereka yang tidak menghargai kita. Mungkin kalau ada kesempatan, kita lebih baik pergi saja dan tidak bergaul dengan mereka, apalagi ketika kita melihat ada perlakuan yang berbeda dengan teman yang lainnya. Misalnya, mereka memperlakukan teman yang lain secara baik sementara mereka memperlakukan Anda seolah-olah Anda itu tidak ada atau tidak berguna. Bisa saja, hal tersebut bukan mereka yang salah. Tapi mungkin saja ada sesuatu yang harus Anda perbaiki dalam diri Anda sendiri. Makanya, yuk kita cari tahu penyebab alasan kenapa kamu merasa tidak dihargai oleh orang lain. Dalam hal ini bisa temanmu, pacarmu, pasangan hidupmu, oleh anggota keluargamu, bisa kakak, adik, sepupu, bibi, paman dan yang lainnya. Berikut adalah beberapa alasan yang mungkin menjadi penyebabnya. Pertama, evaluasi perasaan Anda. Langkah pertama, sadari bahwa Anda sedang merasakan ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungan Anda dengan orang lain. Dalam hal ini Anda mengakui bahwa memang Anda sedang dimanfaatkan dan bantuan Anda diremehkan. Bagi sebagian besar dari kita, mungkin sejak kecil kita diajarkan untuk berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Memang ajaran seperti ini tidak salah, namun meskipun bersikap baik kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan merupakan sikap terpuji, bukan berarti Anda membiarkan harga diri Anda diinjak-injak oleh orang lain. Ini yang menjadi masalahnya. Kedua, identifikasi apa yang berubah dalam hubungan Anda dengan orang tersebut. Jika saat ini Anda merasa diremehkan, bisa saja karena sebelumnya Anda pernah merasa dihargai olehnya. Namun, dengan berjalannya waktu, Anda merasakan ada perubahan yang tidak Anda rasakan sebelumnya. Apapun penyebabnya, mengidentifikasi apa yang berubah dalam interaksi Anda dengannya, bisa membantu Anda merasa lebih baik, dan membantu menemukan solusi untuk hubungan selanjutnya. Coba pikirkan kembali saat pertama Anda berinteraksi dengan orang tersebut. Apa yang Anda lakukan hingga Anda merasa dihargai? Apa yang sekarang tidak ada lagi? Apakah Anda juga berubah? Pikirkan apa yang pernah membuat Anda merasa dihargai, dan identifikasi kondisi saat orang lain tidak menghargai Anda lagi. Bisa jadi, orang lain tidak menghargai Anda karena ada faktor internal dari diri Anda sendiri.
Ketiga, tidak menghargai dirimu sendiri. Dalam hidup bersosialisasi, mencintai diri sendiri adalah hal yang penting. Bagaimana orang bisa menghargai kita, kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri? Orang yang menghargai dirinya akan percaya bahwa hal-hal yang terjadi pada dirinya sangat dipengaruhi oleh tindakan dan kesalahan mereka sendiri. Untuk melatih harga diri, pertama-tama, kamu harus belajar membiasakan untuk berani berkata tidak tanpa rasa bersalah. Prioritaskan apa yang penting dalam hidupmu. Beranilah memilih untuk menjaga hubungan yang sehat. Itu adalah kunci utama untuk tidak membiarkan orang lain mengambil keuntungan dan manfaat dari kita. Jadi, untuk melatih harga diri, kita harus menghargai diri kita sendiri lebih daripada orang lain. Keempat, mudah dipengaruhi orang lain. Semua orang pastinya ingin hidup sesuai dengan keinginan pribadinya, yang mana tidak ada campur tangan orang lain dalam kehidupannya. Namun semua itu tidak selamanya berjalan sesuai keinginan, selalu saja ada pengaruh dari luar yang membuat kehidupanmu berubah secara signifikan. Salah satu penyebab orang lain mudah mempengaruhi Anda adalah karena Anda tidak punya pendirian. Orang yang punya pendirian tidak mungkin terpengaruh oleh orang lain, hanya orang yang tidak punya pendirian yang akan terpengaruh oleh orang lain. Omongan orang lain akan masuk dengan mudah dalam kehidupanmu, sehingga ini menyebabkan Anda tidak dihargai oleh orang lain. Kelima, tidak menetapkan batasan antara dirimu dengan orang lain. Batasan pribadi adalah batasan yang kamu tetapkan dalam hal apapun yang kamu harapkan dari seseorang, dan bagaimana mereka berperilaku terhadap kamu. Mereka menunjukkan perilaku yang kamu anggap dapat diterima dan tidak dapat diterima, terutama dengan seseorang yang dekat denganmu, seperti keluarga, teman, atau pasangan. Biasanya orang yang merasa tidak dihargai orang lain, cenderung merasa sulit untuk mengatakan tidak. Kamu mungkin merasa tidak mungkin untuk mengatakan tidak pada pertemuan sosial. Alasan kebanyakan orang sulit untuk mengatakan tidak, karena mereka khawatir tentang bagaimana perasaan orang lain terhadapnya. Menentukan batasan pribadi akan membantumu menjadi pribadi yang bisa mencintai diri sendiri, dan pastinya tidak akan ada orang yang akan mempermainkanmu sesuka hati. 6. Tidak bersikap tegas. Bersikap tegas bukan berarti bersikap arogan atau kasar. Sikap tegas berarti mampu menyatakan kebutuhan, perasaan, dan pikiran dengan jelas kepada orang lain. Jika orang lain tidak mengetahui kebutuhan dan perasaan Anda, mereka mungkin akan memanfaatkan Anda meskipun tanpa bermaksud demikian. Jadi, sebaiknya menyampaikan kebutuhan Anda dengan terbuka dan jujur. 7. Kebiasaan meminta maaf secara berlebihan atau merendahkan diri sendiri. Apakah kamu sering mendapati diri kamu untuk selalu minta maaf? Bahkan untuk sesuatu yang bukan kesalahan kamu? Meminta maaf itu baik, tapi kalau selalu minta maaf bahkan itu bukan kesalahan kita, mungkin ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kamu. Kamu tidak perlu merasa bersalah saat menolak permintaan yang sekiranya tidak bisa kamu penuhi. Jika kita terlalu sering minta maaf, lama-kelamaan mereka tidak akan percaya dengan permintaan maaf kita, karena hal ini sudah menjadi kebiasaan kamu, dan bahkan permintaan maaf yang berlebihan, kadang dapat memberi kesan kepada orang lain kalau kita termasuk orang yang gampang disalahkan. Jangan meminta maaf kalau kita tidak melakukan apa-apa. Katakanlah maaf ketika maaf itu betul-betul diperlukan. Apalagi kalau hal tersebut bukan salah kita. 8. Berbuat baik yang tidak terkontrol.
Bahasa ini kesannya kurang enak didengar, namun kita perlu cermati baik-baik bahwa, ketika Anda menyadari bahwa Anda merasa sedang dimanfaatkan oleh orang lain atau Anda merasa tidak dihargai, mungkin ini saat yang tepat bagi Anda untuk membatasi Anda berbuat baik kepada orang tersebut. Mungkin Anda berpikir bahwa jika Anda tidak melakukan setiap kebaikan yang diminta teman Anda, mereka tidak menyukai Anda lagi. Sebenarnya, jika sikap mereka seperti itu berarti mereka bukan teman yang baik. Anda mungkin merasa bersalah jika tidak menerima ajakan teman untuk hangout atau main keluar. Padahal Anda sendiri sedang sibuk mengerjakan sesuatu, mungkin Anda ingin teman Anda selalu tersenyum, tetapi dengan mengorbankan senyummu sendiri. Anda selalu mencoba tersenyum walaupun dipaksakan, supaya temanmu tersenyum. Berlatihlah untuk meyakinkan diri sendiri, tidak usah merasa bersalah apabila kita tidak bisa menerima ajakan teman. Senyuman kita lebih penting daripada senyuman orang lain, karena bagaimana kita bisa membuat orang lain tersenyum, sedangkan diri kita sendiri tidak tersenyum. Bagaimana kita bisa membuat orang lain bahagia, sedangkan diri kita tidak bahagia? Sadarilah, sebagai manusia biasa, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. 9. Kurang menunjukkan rasa percaya diri. Jika kita ingin dihargai orang lain, maka cara yang paling baik adalah memperbaiki bahasa tubuh kita. Tunjukkan pada orang kalau kita memang tidak bisa dipaksa. Gestur tubuh kita saat berkomunikasi dengan orang lain sangat menentukan harga diri kita. Angkat kepalamu tinggi-tinggi, pandang ke depan, jangan merasa takut melihat lawan bicara kita, meskipun itu atasanmu. Orang biasanya pertama kali menilai kita dari penampilan kita, makanya perbaiki penampilanmu. Tunjukkan postur tubuh kita yang tegak, pandang lurus ke depan, pertahankan kontak mata kita, atur ekspresi wajah kita, dan belajarlah untuk membuat bahasa tubuh kita menjadi lebih percaya diri. 10. Gaya komunikasi yang kurang meyakinkan. Dalam bersosialisasi, komunikasi adalah hal yang penting. Perhatikan kembali pola komunikasi Anda. Jika Anda merasa tidak dihargai atau diabaikan orang lain, Anda perlu mengubah cara Anda berkomunikasi dan bersikap. Berikut ini beberapa sikap yang bisa membuat orang lain menyepelekan Anda. Anda selalu mengatakan, "ya," pada permintaan seseorang atau siapa saja, meskipun permintaan tersebut tidak pantas dan membuat Anda tidak nyaman. Kemudian Anda sulit berkata, "tidak," atas permintaan orang lain karena takut mereka tidak menyukai Anda. Disinilah letak kelemahan Anda dengan tidak menyatakan perasaan, pikiran, atau keyakinan Anda sendiri. Anda terkadang menganggap perasaan, kebutuhan, serta pikiran orang lain lebih penting. Bahkan Anda merendahkan diri sendiri di hadapan orang lain. 11. Perbaiki kemampuan dan kelebihan Anda. Dalam berinteraksi dengan orang lain, biasanya orang lain kurang menghargai kita, ketika mereka menyadari bahwa kita orang yang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, selalu nurut dengan perintah orang lain. Makanya, supaya orang lain menghargai kita, perbaiki kemampuan diri kita, latihlah segala sesuatu yang menjadi kelebihan dari diri kita. Tunjukkan pada mereka kelebihan diri kita, jangan tunjukkan titik kelemahan kita. Kalau orang lain mengetahui kelebihan kita, maka mereka tidak akan meremehkan kita. Itulah 11 alasan penyebab kenapa orang lain tidak menghargai Anda. Semoga apa yang disampaikan di video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kalau Anda suka dengan video ini, bantu untuk di-like. Dan jika tidak ingin melewatkan video-video menarik berikutnya, silahkan di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.
Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.